Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah dari tangguhnya Al-Bara bin Malik. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe ya sahabat beriman. Al-Bara bin Malik merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai pahlawan Islam yang sangat tangguh. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan kekuatan dan ketangguhannya di medan perang. Meskipun kita semua tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan-pahlawan bukan hanya Al-Bara, namun setiap sahabat Nabi yang merupakan pahlawan dalam Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam kepahlawanannya. Seperti kisah Usamah bin Zaid, pasukan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia pada usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan tentu masih banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan sahabat Nabi Al-Bara bin Malik, beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dengan sahabat Nabi yang lain. Sehingga akan sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik merupakan sahabat Nabi yang memiliki perawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan memiliki rambut yang kusut. Meskipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini memiliki keunggulan yang sangat handal, pemberani dan sangat tangguh. Ia pernah mengalahkan 100 orang musyrik sendirian saat duel 1 lawan 1, dan jumlah ini belum termasuk orang yang dikalahkan di dalam medan perang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjuluki Al-Bara bin Malik sebagai seorang pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Al-Faruq menulis kepada para gubernur di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya, aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Al-Bara bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka merupakan saudara yang sama-sama dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keberanian Al-Bara bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadap Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kabilah-kabilah Arab yang keluar berbondong-bondong meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi murtad. Padahal saat Rasulullah masih hidup, mereka masuk secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya atas Islam. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama nabi palsu yang muncul setelah Rasulullah wafat, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah buta yang merusak. Beliau layaknya seperti gunung yang berdiri kokoh. Beliau menyiapkan 11 pasukan dari orang Muhajirin dan Ansyar. Lalu beliau mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu beliau mengirimkan semua pasukan itu ke seluruh penjuru Jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan dan petunjuk kebenaran. Dan untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang, terutama orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya dan paling banyak kelompok anggotanya. Siapa lagi kalau bukan Bani Hanifah alias para pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Pengikut Musailamah al-Kadzdzab sendiri memiliki sekitar 40.000 anggota, dan mereka merupakan para petarung tangguh dari kabilahnya serta para sekutunya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kebanyakan dari pengikut Musailamah al-Kadzdzab merupakan orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Karena beberapa dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah ini lebih kami cintai daripada orang jujur dari Mudzar." Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal, dan pasukan muslim berhasil dipukul mundur oleh pengikut Musailamah.
Setelah pasukan yang dipimpin Ikrimah mundur, lalu Sayyidina Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, beranggotakan para sahabat besar Anbi dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansyar. Dan di barisan depan dari pasukan ini adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansyari dengan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Pada akhirnya, dua pasukan bertemu di bumi amanah di Najd dan pertempuran pun dimulai. Namun pasukan dari Musailamah terus menunjukkan keunggulannya. Bumi yang diinjak kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan kaum muslimin melangkah mundur. Hingga mereka berhasil menerobos markas Panglima Khalid bin Al-Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada waktu itu pasukan dari kaum muslimin mulai merasakan bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah dari pasukan Musailamah Al-Kadzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Dan akhirnya, Khalid bin Al-Walid maju dan menghampiri pasukannya. Ia lalu mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dengan orang Ansyar, dan memisahkan orang dari pedalaman dengan orang-orang yang lain. Khalid bin Al-Walid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan dari pasukannya di medan perang. Perang kembali berkecamuk dan mulai memakan korban besar. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah perang mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh. Layaknya seperti gunung yang tegak menjulang tinggi, mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya korban yang berjatuhan. Dan akhirnya, mulai dari sinilah kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Apabila mereka disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang sangat mencengangkan. Pahlawan pertama adalah Sabit bin Qais, pembawa panji dari orang-orang Ansyar. Ia mengambil kain kafannya dan membuat galian tanah sedalam setengah kaki. Lalu dia masuk ke dalam lubang tersebut. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya berperang membela panji kaumnya, sampai dia tersungkur sebagai syahid. Kemudian Zaid bin Al-Hattab, saudara Umar bin Khattab yang juga menunjukkan kegigihannya. Ia memanggil kaum muslimin. Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian. Tebaslah musuh kalian dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah. Demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah itu dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya. Kemudian beliau maju berperang melawan musuh, sampai akhirnya dia gugur sebagai syahid. Yang ketiga adalah Salim, mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Ia pembawa panji orang-orang Muhajirin. Kaumnya merasa khawatir ia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Kemudian Salim menjawab, "Jika kalian sampai kalah karenaku, maka aku adalah seburuk-buruknya penghafal Al-Quran." Kemudian ia maju dengan gagah berani sampai akhirnya ia pun gugur sebagai syahid. Akhirnya, puncak dari kepahlawanan mereka semuanya tampak ada pada Al-Bara bin Malik. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh dan melihat ke arah Al-Bara bin Malik dan berkata, "Imajulah wahai pemuda Ansyar." Lalu Al-Bara bin Malik pun melihat kepada kaumnya dan berkata dengan kata yang sangat indah memompa semangat kaum muslimin, "Wahai kalian orang-orang Ansyar, jangan ada salah dari seorang kalian yang berpikir untuk kembali pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan mati syahid." Lalu Al-Bara bin Malik mulai melangkah maju dan mulai menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Ia menerjang dan membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya mulai berguncang,
Maka mereka pun mulai mundur dan berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu sebagai benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas dan sangat tinggi. Musailamah Al-Kadzab dengan ribuan pasukan pendukungnya masuk ke dalamnya dan mengunci pintu benteng dari dalam. Setelah mereka bersembunyi di balik benteng, kemudian pasukan kaum Musailamah menghujani kaum muslimin dengan anak-anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun menyerbu kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Dan pada saat itulah Al-Bara bin Malik melangkah maju dan berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah penangkis, angkatlah penangkis itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Jika aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Bara bin Malik sudah duduk di atas penangkis. Puluhan tombak mengangkat dan melemparkannya ke dalam benteng kematian. Di antara ribuan pasukan Musailamah, Al-Bara bin Malik kemudian turun di antara mereka layaknya seperti halilintar. Al-Bara kemudian melawan ribuan pasukan itu sendirian. Ia menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka pintu benteng. Sekalipun ia harus menerima 80 lebih luka di tubuh, berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Akhirnya kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian dari dinding-dindingnya dan pintunya. Mereka menebaskan pedang mereka kepada mereka orang-orang musyrik yang murtad. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimkannya ke pintu kematian. Setelah semuanya selesai, Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati luka-lukanya. Khalid bin Al-Walid menyempatkan dirinya untuk tinggal selama 1 bulan di Yamanah dalam rangka untuk mengobati luka-lukanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Meski sudah memenangkan perang melawan Musailamah, Al-Bara bin Malik terus mencari syahadah. Dia terus menerjangi perang demi perang. Ia sangat ingin mewujudkan impiannya, yakni rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tibalah di saat penaklukan kota Tustur di Persia, orang-orang Persia bersembunyi di balik bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang yang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan, maka mereka mulai mengeluarkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya telah dikait yang dibakar dengan api sehingga keadaannya lebih panas dari bara. Kait panas ini langsung menyambar kaum muslimin dan mereka yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya ia akan mati atau akan mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, yaitu saudara Al-Bara bin Malik. Al-Bara langsung memanjat naik dan memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Ia melawan kait dan berusaha melepaskan Anas bin Malik. Tangan Al-Bara terbakar dan mengeluarkan asap, namun ia tidak mempedulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Bara kembali turun ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini, Al-Bara bin Malik berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan syahadah kepadanya, maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kilasan sebuah kisah dari Al-Bara bin Malik, pahlawan Islam yang sangat tangguh di medan perang. Dan semoga kisah ini bisa menjadi teladan bagi kita sebagai kaum muslimin yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.